Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kawan pajak semua. Selamat datang di podcast Bisa Pajak SB2. Bincang santai soal pajak KPP Pratama Jakarta Setiabudi 2, yang pada episode kali ini saya Riza Rifki Nur Afif dan ditemani oleh rekan saya Andi Waluyo. Jadi podcast Bisa Pajak. Tadi apa? Bincang santai pajak SB2, Setiabudi 2 ini adalah satu kegiatan atau program penyuluhan atau biasa kita sebut edukasi perpajakan, tapi tidak langsung ya, melalui media audio visual berupa podcast ataupun YouTube semacam siniar disebutnya. Dan selain itu kita sebenarnya juga punya kelas pajak, kemudian ada pojok pajak, ada IG Live. Nah, kita untuk kali ini medianya adalah melalui podcast. Kita kali ini menyapa kawan pajak semua. Namanya apa tadi? Bincang santai. Bincang santai soal pajak KPP Pratama Jakarta Setiabudi 2. Kita namai dengan Bisa Pajak SB2. Walaupun santai Mas Iza, tapi kita selalu menghadirkan yang istimewa, baik temanya, narasumbernya gitu ya. Iya. Nah, pada episode kali ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat spesial. Oh, spesial, betul. Kalau martabat itu spesial, sama istimewa tinggian mana? Tinggian spesial. Oke. Nah, kita kedatangan seorang tamu. Beliau, Kak Im, adalah pelaku UMKM di lingkungan Setiabudi. Nah, Kak Karin. Oke, nah bisa dijelaskan sebelumnya selamat datang dulu ya. Iya. Sudah kita culik ke sini. Jadi Kak Karin ini memiliki usaha yang hitungannya UMKM ya. UMKM. Dan usahanya ini kayaknya lagi hits di mana-mana ya. Iya, sedang menjamur. Apa ini Kak usahanya? Usahanya Bisa diceritain. bergerak di bidang F&B, itu kopi. Sebenarnya basicnya kopi, terus jualan minuman kopi juga, jualan snack sama makanan berat juga. Mereknya? Brandnya namanya Kares Sakaya. Oh, Kares Kares. Sakaya. Oh, Kares. Kares Sakaya. Oh, gitu. Sakaya. Ini maksudnya di balik nama itu? Di balik nama Kares, di balik nama Kares sebenarnya awalnya iseng-iseng, berawal dari minuman kelapa, terus akhirnya buka kedai kopi, namanya Kares. Kares itu dari dua orang nama, aku sama pacar aku. Jadi Karin dan Reza. Nah, Sakayanya itu kedai dalam bahasa Jepang. Oh. Jadi kedai kan bisa apa aja tuh, bisa jual makanan, bisa jual snack, bisa jual minuman, kayak gitu. Jadi kita namain Kares. Kayak gitu. Berarti kedai Kares. Iya, kedai Kares kalau bahasa Indonesianya. Ini mau mulai bisnisnya ini kalau gitu karena passion, emang suka kopi atau emang ikut-ikutan aja? Kalau bisa dibilang passion sih, ya passion sih. Sebenarnya hobi minum kopi. Berawal dari kerja. Oh, sebelumnya sempat kerja ya? Kerja 2014 start di Starbucks as a part time. Oh, Oke. Jadi di salah satu kedai kopi yang lumayan terkenal di Indonesia. Namanya yang ada yang warna hijau gitu, lebih jelas lagi. Itu aku sampai 2019 resign, buka usaha kue, punya kue juga sendiri, rutin 6 bulan ditawarin kerja lagi di salah satu supply mesin kopi yang udah lumayan terkenal di 2019 sampai 2021. Akhirnya aku resign pindah ke coffee shop lokal. Oh, tapi masih kopi. Disuruh rebranding mereka segala macam, ngejalanin 6 bulan, akhirnya resign karena perusahaannya kurang settle, pandemi, jadi buka sendiri. Oke, berarti kalau Banyak orang iseng tapi menghasilkan ya, terus suka lagi. mencetus awalnya, belum ya ada ayo. Sejak kapan tuh sama ini? 2002, kalau untuk berbentuk kedainya sih gitu Kak, 2021 di bulan Oktober pas ulang tahun aku. Jadi launchingnya tuh pas ulang tahun aku. pertama di mana? Kedai pertama di tahu kompleks PJKA yang di Manggarai, yang rumah tua tuh.
Oh iya. Iya, yang banyak perempuan itu. Iya. Tadi aku kan di situ. Bukan di situ 6 bulan pindah ke yang lebih besar, karena customer domain banyak. Pindah ke yang lebih besar, pindah di Manggarai juga, tapi di Bukit Duri. Nggak jauh-jauh, dekat arah kereta. Kita emang ngambil view-nya kereta. Dekat SMA 8 ya. Iya, tapi di pinggir banget rel kereta. Pokoknya kalau ada ini kayak gitu customernya. Di situ 6 bulan akhirnya kita pindah lagi, ditarik sama salah satu IO buat ikutan di stasiun BNI City, Kak. Yang baru stasiun Itu pindah atau sebenarnya buka gerai 2, cuma iya. karena yang satunya kan karena mulai pandemi lagi tuh yang gelombang kedua ya kalau nggak salah, akhirnya diningnya sepi, kita buka yang Tugo. Oke. Kita buka Tugo, BNI City Tugo. BNI City kita buka Tugo, kayak konsep kita bikin bar sendiri, bar dorong gitu, portable, bikin semuanya sendiri. Akhirnya di BNI City itu sekitar 8 bulan, 6-8 bulan itu BNI City. Terus PO-nya ini udah nggak bekerja terus sama KCI. Akhirnya kita maju sendiri ke KAI buat kepentingan finansial. Kita buka lagi di Tamrin 10 sekarang udah 3 bulan. Oke, di dekat hotel bulan Lebaran. Di dekat salah satu hotel saya. Di Jakarta. Di Jakarta. Tapi kalau lihat perjalanannya kayak panjang gitu ya. Panjang. Itu teman-teman pasti ada satu lalunya gitu. Iya. Ceritain dengan banyak aja gitu ya, apa dari proses pertama sampai laku seperti gimana gitu. Proses pertama, kendala pertama itu branding sebenarnya. Oh iya, karena Karena aku ratusan. dari nol. Dari ratusan itu. Iya, karena aku emang awalnya tadinya memutuskan kita ambil franchise. Terus pacar aku bilang nggak mau, kata dia. Kita coba bangun dari nol. Kita branding ini sekitar 1 tahun untuk mengenalkan ke event-event segala macam. Terus sempat juga masuk ke salah satu perusahaan BUMN untuk repeat order selama 1 tahun. Itu setiap minggu kita di order sama mereka buat event mereka. Jadi setiap bulan setiap minggu. Branding ke event, masuk branding ke acara olahraga tenis. Kita dulu masuk juga. Kita sampai branding ke olahraga tenis. Kan lagi happening banget tuh. Oh, oke, benar. Bulan Februari kemarin kita branding ke situ. Branding ditawarin, oke kita coba branding ke sana. Terus satu branding, kedua customer, Kak. Kita kan bikin kopi yang sesuai sama, hampir sama komposisinya kayak yang itu. Kayak yang si kopi itu sama nih kita. Karena customer deh kayak, Mbak, kopinya kok bukan mirip, kurang manis, terlalu pekat. Banyak yang bilang soalnya kok nggak pakai creamer, banyak yang bilang kayak gitu. Karena kita basicnya cuma espresso, sirup, udah gitu aja. Karena yang lain-lain biasanya pakai creamer kan, biar ngikat. Itu ya, jadi kendala utama adalah membangun branding yang setahun loh dia untuk Setahun branding mendapatkan luar biasa. Ya, masyarakat gitu ya. Iya benar. Nah itu selama setahun itu kan ada pasti tadi kan disebutin dari Manggarai, terus kemudian BNI, terus Tamrin. Nah itu kan secara fisik gitu ya hadirnya itu kan sekarang kan apalagi zaman sosial media ya, berarti itu pemasaran kan cuma ada lewat tadi kan ada bikin kedai gitu kan. Kalau untuk pemasaran dengan menggunakan sistem online gitu gimana? Online kita ayah ampus sih. Kita tidak main GoFood di shop-shop. Oh nggak ada benar. Sebenarnya ada, tapi kita matiin semua. Kenapa? Karena nanti karena orang sekarang lagi alasannya kenapa? Karena satu si kopinya ini nanti akan, kalau kita pakai baju GrabFood, kalau dikasihin es batu, gampang itu ya selama itu ini. akan beda. Itu kita menjaga kualitas banget sih. Itu kita nggak mau. Iya, Kayak orang tapi take away. kalau es kopi udah meleleh, kalau panas sampai sana udah nggak Udah panas. nggak, iya. Kalau kita buat extra hot juga nggak Iya enak sih. kan. Susunya nanti akan beda Ya, rasanya. jadi apa? Bad experience gitu ya. Iya, dari jadi orang. orangnya nggak repeat order lagi. Paling kita kayak lebih ke, misalnya di stasiun BNI City ada customer yang selalu tidur setiap hari. Kita minta by WhatsApp aja nomornya. Kita minta, boleh minta kak, boleh minta nomor handphonenya. Kalau misalnya mau ada order, by WhatsApp aja. Nanti kita kirim by
GrabFood tapi es batunya dipisah ya, kayak gitu. Biasanya kayak gitu sih kita. Lebih misal es batu sih. Iya. Kalau nggak yang penting biasa kita kasih botol. Berarti ini ya benar-benar cuma fisik ya, berarti kedai gitu kalau Iya. tempatnya sebenarnya enggak. Nah, sementara kalau untuk Promosinya promosi di Pokoknya sosial media media oke enggak? Instagram. Enggak pakai followers, oke pokoknya. Kalau sedikit kan. Makanya nanti di akhir acara Ini Instagram aku sih. nanti disebutin Instagram. Iya. Banyak. Siap. Lebih ke maksudnya Instagram aku promoin lewat Instagram aku, lewat Instagram temen-temenku, lewat Instagram kedai ya. Paling kita postingnya kalau misalnya mau buka kedai ada promo apa hari ini, kayak gitu kita diskonnya. Semoga sesuatu. Tapi itu ngebantu. Lumayan. Sedikit banyak Lumayan. ngebantu. Berarti ada Ada. Instagram Kita ada. resminya Ada dong. Ada. Jadi secara kedai udah, sosial media udah, ada nih yang namanya Jakpreneur nih. ya tadi sempat kita culik kenalin dari bawah karena di bawah ada acara Jakpreneur. Iya. Nah berarti kan usaha Karin Sekaya ini sudah join di bawah binaannya Jakpreneur. Iya benar banget. Ya, Baru-baru ini sih Kak. Baru-baru iya kita tuh setahun setengah kemarin kita jujur ya sebenarnya gabung Jakpreneur. Gabung Jakpreneur karena diajak sama salah satu pernah yang belajar di BKS juga. Gabung di Jakpreneur kayak gitu. Cobain beda loh ini. Akhirnya si Mas Reza lah yang ngurus untuk semua ya perizinan, semua soal-soal Jakpreneur ya Mas Reza yang ngurus. Ya. Baru berapa tahun? setahun. 1 tahun. Iya, Sudah kelihatan nggak? manfaatnya? Apa manfaatnya setelah, after and before? Udah banget. Before and after. Udah banget. Before kan kita cuma tahu kalau misalnya mau buka coffee shop atau buka kedai kecil ya udah cuma izin sama orang setempat sama tempat udah gitu doang. Sama satpol pp udah selesai kita pengen gitu doang. Tapi kita nggak tahu emangnya ini biar apa segala macam. Itu anyway sekali datang ke kecamatan Mas Riza ketemu salah satu pembimbing langsung dapet NIB langsung nggak lama dari itu 3 bulan kemudian proses halal sertifikat sama lagi proses haki. Itu dibantu sama mereka. Iya dibantu sama Jakpreneur karena kan karesnya sendiri sebenarnya udah ada haki cuma kares kayaknya yang belum gitu. Kalau karesnya sendiri itu kan hakinya Hakinya udah dari 2019. oke, itu atas Aku usaha aku dari Dagang. merek dagang. Cuma kalau kares kayaknya belum ada. Iya. Itu kan dari sisi administrasi ya, emang kayaknya kalau dari usaha itu yang paling males itu emang kayaknya banyak kita birokratis gitu ya dan itu kebantu banget dengan ada Jakpreneur itu dari sisi administrasi. Kalau dari sisi pemasaran, dari sisi omset atau apa ya yang langsung berkenaan dengan usaha gitu, ada nggak selain dari Jakpreneur yang makanya kelihatan tadi saat sebelumnya sih nggak sibuk nih cuma di ini sekarang udah belajar segala macam. Perbedaannya ada sih Ada banyak bazar, lebih banyak bazar, lebih memperkenalkan produk ke government. Kalau sebelumnya kan kita cuma mana ke BUMN sama ke bank aja. Kalau ke government kita baru ini Karena biasanya kan memang Jakpreneur kerja sama dengan pemerintah ya, kayak ada acara aja pun atau Iya. Kalau aku kan lebih ke stok kemarin lebih ke BUMN lah gitu. Sama lebih yaudah bazar aja, bazar yang berbayar. Biasanya kita kayak gitu. Jadi sebenarnya dari administrasi udah lebih dimudahkan gitu ya. Lebih dimudahkan banget sih. Jadi orang kalau branding kita lebih jauh. Terus jangkauannya lebih luas banget, bener-bener lebih luas. Pasarnya nggak cuma itu aja gitu. Sama tadi juga omset jadi Omsetnya beda banget sih. Beda banget. Kalau ketika bazar ya, ketika bazar tuh beda banget. karena biasanya Jakpreneur juga membantu menghadirkan Iya, biasanya pembeli kan. Jakpreneur tuh ada yang namanya e-order. Oh iya, yang ini ya, yang lewat online ya. Iya, Jadi online nanti jadi orang bisa beli. Ini kayak iya, misalnya government ada acara lewat e-order nanti larinya ke misalnya ada tokonya siapa nanti dapat orderan. Iya, kemarin pas ketemu sih orang. Ya pesanannya masuk ke Jakpreneur. Iya. Jakpreneur nanti ke binaannya. Iya, ke binaannya, nanti binaannya ngabarin kayak gitu. Jadi misalnya gue butuh segini nih, butuh segini nih.
Itu sih yang e-order sih yang pengap Itu membantu sekali ya berarti. banget banget. Oh, Banget. Terima kasih Jackpreneur. Oke. Udah gitu kakinya juga gampang. Terus juga ada pelatihan-pelatihan Pelatihan banyak, pelatihan bermanfaat banget. Banyak banget. undang yang apa langsung yang sudah Iya, salah satunya waktu itu aku dari Jackpreneur dapat pas pertama By the kali. way, sekarang namanya bukan Jackpreneur, loh, Jakarta Entrepreneur. Oh iya, Jakarta Entrepreneur. Sudah berganti brand jadi branding ya. Iya, rebranding. nggak boleh menyebut Jackpreneur gitu, Jakarta Entrepreneur. Itu tuh pertama kali pelatihan si Mas Reza kan, masuk pelatihan langsung ketemu sama salah satu bank, langsung diajak sama mereka buat event mereka. Event kemarin kita ikut event franchise Indonesia franchise. Tapi kayaknya ini minumannya dari tadi Dicoba, minumannya kayaknya dari tadi ya. sebenarnya tadi udah haus nih lihat kayaknya di samping ngomong Boleh terus. dicoba kak, ini Jadi ada. banyak kan bilang kalau ada es batunya nggak boleh lama-lama. Iya kan? Nanti benar. rasanya nanti Iya juga. dicoba aja. Coba. Kamu sukanya apa? Nggak kopi ya? Gini aja mas, Ah, kita gitu. menyesuaikan warna baju aja gitu. Oh gitu. Oh jadi gini ya, gara-gara itu. Tapi emang aku suka green tea sih. Oh, oke. Boleh nggak sih mau dicoba? Boleh, silakan Green dicoba. tea sih katanya. Ini kalau kata orang-orang bilangnya mirip Starbucks enggak? Oh. Ini mirip itu enggak. Kalau ini kita akhirnya bikin sendiri. Tapi ini Jadi cara bener-bener pengemasannya video udah kan. ini sih, cara Iya. pengemasannya udah modern banget. Iya karena kita menggunakan sistem yang stroller. Iya, maksudnya ya. Ramah lingkungan semua sampai packaging plastik. Oke, Kue ini juga konsorsium. Sudah dulu sih. Ini sirupnya bikin sendiri berarti. Kita sirupnya cuma dari gula aren, kita cairin aja kak. Jadi benar-benar semuanya fresh. Tapi emang beda banget. Enak asli. Ntar aku promosiin, ntar oke bilang aja. Oke. Karesa kayak. Itu kita sengaja ada barcode, kalau di scan langsung masuk Ini lagi pure ke minuman Instagram. aja, nggak Oh ada. ini link ke Instagram. Iya. Oke, ada barcode-nya. Ini ada minuman aja kan, Pak? Ada apa? Kita ada snack, Oh, dari ini ya. ada snack, ada snack, ada food, ada snack, ada berat. Cuma kalau berat aku nggak bisa terus. Jadi kalau misalnya memang berat gitu. Tapi emang kalau aku sih malah saya tuh saya mau Iya, karena kalau bisa tahu ini di apa jadi salah Oke. Ngomong-ngomong soal kopi nih. nanti kayak ini obrolannya udah agak kemana gitu ya. Ya, teman-teman biasanya kalau di podcast bisa pajak ini nggak ngomong Iya, tadi tentang kita pajak. ngomongin bisa Ini ada hubungannya banget kan sama kopi ya? betul apa itu hubungannya nggak ada sih sebenarnya cuma diomongin aja. Nah itu dia. Nah berhubung kita sedang ngobrol sama pelaku UMKM. iya. Nah itu kan Aku ada pengantarnya doang namanya UMKM itu UMKM bagus tuh nggak hanya cuma tahu pemasaran, kemudian tahu apa tadi promosi gitu ya. Yang namanya UMKM bagus adalah selain meningkatkan omset tapi juga melek pajak Iya. saja. Kita Benar banget. kamu juga boleh saja. oke. Jadi pemerintah itu sekarang aja sih mulai tahun 2019 itu Oke. memberikan program khusus untuk UMKM. Jadi pajaknya beda dengan wajib-wajib lain. Karena pemerintah menyadari, kan selama ini kan banyak badai krisis ekonomi lah apa segala macam itu yang paling bertahan gitu ya. Perusahaan besar pada tumbang betul. Ternyata UMKM yang masih berdiri kokoh gitu kan. Nah disitulah pemerintah akhirnya juga melek kepada UMKM. Oh ini ternyata yang membuat ekonomi selalu bertahan. Akhirnya ada semacam apa ya insentif betul. Gimana Kak? Coba lanjutkan. Pada intinya menyederhanakan lah. Hidup pajak itu namanya Banget, aku pernah sendiri. waktu kerja dulu kan semakin banyak pekerjaan. Nah itu dia. Kalau untuk UMKM itu ada penerapan lulus, jadi beda, ngitungnya lebih sederhana. Nah biar gampang itu kita lakukan jadi 4 kata dulu.
yang menjadi UMKM pajak gitu ya. Apa sih sebagai pelaku UMKM terkait dengan pajak? Apa yang dilakukan? Kadang-kadang nggak tahu kan. Aku UMKM ngapain ya kalau terkait pajak itu harus ngapain gitu kan? itu bisa kita rangkum dalam 4 step ya. Betul dalam akronim ya. Akronimnya adalah DHBL. Daftar, hitung, bayar, Lapor. Nah, untuk daftar sendiri, Kak Karin udah punya NPWP ya? Udah punya pas kerja kemarin. Itu karena dulu Karena dulu kerja. mau Iya. mau harus punya gitu. Iya, karena dulu kan anak paten kan masih kayak tahun kapan tuh? 2014 paten belum diharuskan buat pajak, kan akhirnya 2015 harus tuh. Setelah jadi pegawai tetap. Iya, enggak, masih part-time. Oh, masih part-time. Iya, akhirnya di perusahaan itu part-time wajib punya NPWP, jadinya kita Karena harus dibuat sama pajak gitu ya. Oke, nah berarti sudah memiliki NPWP. Oke, nah berarti kan saya jelasinnya singkat aja nih. Iya. Gini dulu daftarnya pakai apa? Masuk ke kantor pajak kan? Oke, sekarang Zaman Zaman dulu kan harus ke kantor pajak. pajak. Nah, sekarang gimana? Iya. sekarang itu daftarnya bisa online Oke. melalui irek.pajak.go.id. Nah di situ tinggal registrasi di irek, kemudian isi data diri, bla bla bla, jenis usaha gitu-gitu. Kemudian nanti kirim permohonannya, ditunggu nanti akan terbit langsung NPWP. keluar nomornya. Simple ya, Langsung sekarang kan ya, Nggak perlu datang ke kantor pajak. Iya, nggak perlu ngantri-ngantri ya. Kalau butuh kartunya akan dikirimkan, Oke. dikirimkan. Kalau nunggu di rumah. Gitu. Kalau dulu kan harus di print sendiri, Nah, baru hilang. Sekarang nggak perlu. Soalnya begitu hilang, di print lagi sendiri. Sekarang nggak perlu lagi. Bahkan sekarang ada ininya elektronik. Ya. Oh, Nomornya ada ya, jadi nggak perlu ada. kartu kan cuma sekarang Iya. dompet sebel banget di sini HP apa yang Nggak HP perlu lagi. pakai ini lagi, nggak perlu Sekarang pakai cukup. kartu fisik lagi Iya. sebetulnya. Betul. Oke, kemudian setelah daftar Apa ini? ngapain mas? Hitung. Nah, Namanya usaha pasti kita masa nggak ada sih sebulan berapa kita nggak tahu. Tahu pasti kan? tau lah. Dan dicatat ya pasti. Nah, itu dihitung kalau untuk UMKM tidak perlu melakukan pembukuan gitu ya kayak apalagi sampai di audit gitu kan oleh pihak auditor gitu. Cukup UMKM tidak ada kewajiban pembukuan, hanya pencatatan gitu kan. Misalnya bikin itu 1 bulan sehari berapa, sebulan berapa gitu. Nah itu dihitung tuh berapa omsetnya, kemudian kalau dulu ya kak ya, pokoknya berapapun, misal cuma 10.000 pun langsung dikali 0,5% gitu ya, pajak yang harus disetorkan. Sekarang Kalau sekarang itu mulai kan dulu yang berapapun kena tarif 0,5%. Iya. Dulu tarifnya 0,5%. Sekarang tarifnya 0,5% juga sih. iya, Sekarang tarifnya sama, cuman tidak langsung tidak langsung serta-merta gitu. serta-merta kena 0,5%. Sekarang ada batasan minimalnya yang kena 0,5% itu berapa. Jadi sepanjang dalam 1 tahun itu belum mencapai 500 juta omsetnya, Nggak itu perlu bayar pajak. nggak perlu bayar. Sampai 100 juta nggak? Belum sampai kan, berarti banyak nggak Tapi ada. akan sama ya kan? Mudah-mudahan. Amin, doain. Doain. Iya, Amin, jadi Pak. selama 200 juta itu tidak ada pembayaran pajak atau in case lah misal mbaknya udah berkembang usahanya nih 2024 lah amin ya nanti ya. Misal Januari sampai Maret itu masih 400 juta lah gitu ya. Tiba-tiba Mei jadi 510 juta. Nah, baru 10 jutanya itu nanti yang setelah persen 500 itu ibaratnya nggak perlu bayar Nggak kena pajak. pajak. Nah, nanti setelah 10 juta itu baru nanti di bulan depan dapat besar 20 juta dari 100%. Oke. Gitu. Jadi nunggu dulu 500 juta dan itu dimulai tiap awal tahun. Misal awal tahun kayak gitu lagi tuh, nggak langsung nanti awal Januari karena sebelumnya dia kena 0,5%, nanti 100% lagi nggak, dia tunggu 500 juta lagi. Gitu. Yang ngasih kan Ya, bener nggak? betul. Nah, dan perlu ditekankan lagi juga kriteria UMKM itu sendiri itu adalah wajib pajak yang omsetnya di bawah 4,8 miliar per tahun. Itu yang bisa menggunakan 100% tadi. Oh. Kalau belum, kalau udah nyampe ya nggak bisa lagi. Kalau udah nyampe ya pakai pembukuan jadi Iya, iya. Tapi tidak bisa kemalapan bisa bayar ini dong pegawai untuk bikin pembukuan gitu. Makanya kenapa apa kemalapan ya dianggapnya belum mampu melakukan pembukuan segala macam. Saya kan ribet kan. Iya. Makanya dikasih saya seperti itu. Tuh, Tadi sampai hitung ya tadi. hitung. D, H, B, L. Sekarang B. Daftar, hitung, Sekarang bayar. bayar. Oke, tadi kan kalau sudah di atas 500 juta berarti ada yang
Dibayarkan. 5% tadi dibayarkan gitu. Berarti itu harus setorkan kemana Kak Iza? Nah, setorkannya itu Selama ini orang taunya kalau kantor pajak ya. Kantor pajak. Iya, dipikir di situ ada uang gitu kan banyak, karena kantor pajak nggak ada. Bahkan kita nggak pernah lihat. Iya, nggak pernah mata. Itu pernah lihat nggak pernah pegang juga Iya, itu. iya, Cuma ada iya. catatan angka Iya, doang ya. betul. Itu jadi disetorkannya ke kas negara, jadi langsung ke kas negara. Melalui apa? Bank, tapi tidak harus kedatang ke kantor bank langsung. Ya, harus Cuma bayar ke kantor bank juga. Itu bank bisa, tapi ada banyak. Sebenarnya ada banyak opsi. Pada intinya sih untuk melakukan pembayaran Hmm. apapun ya pajak itu harus membuat kode billing dulu. Kode billing itu bikinnya di DJP online namanya. Itu situs yang khusus untuk melakukan pembayaran dan pelaporan. Karena ketika nanti kita mau bayar ke bank ataupun nanti ke apa Ke namanya mobile banking, Mobile banking. itu saya yang diminta itu cuma Banking. kode billingnya, otomatis ketika kita masuk kode billing nanti bakal muncul surat itu ada pajaknya, harus berapa pajaknya itu kan muncul semua. Setelah dapat kode billingnya, Hmm. kan tinggal dilakukan pembayaran itu bisa langsung ke bank, bawa Kan udah ada juga yang warna hijau itu tetap ya. mau nyebut merek. Ya ada toko-tokonya itu Iya, itu bisa. toko hijau. Toko hijau Iya, iya. itu bisa. Tapi kan kita Nanti tinggal input kode billingnya, nanti keluar tagihannya berapa, tinggal kita bayar. buat pas buat kode billing. Itu bayar. Tapi kalau mbaknya bilang tadi setahun tadi belum nyampe 1 juta, berarti ya nggak perlu bayar gitu, nggak ada yang perlu dibayar. Jadi B-nya surat. Ini surat sepanjang kurang dari 500 500 juta. juta selama Oke. 1 tahun itu. Jadi nggak Itu perlu buat dibayar. apa mengembangkan UMKM daripada buat bayar pajak untuk mengembangkan bisnis. Diputar lagi. Diputar lagi duitnya. Makanya Aduh, pemerintah masih muter. Iya, Pusing. sedang- Ntar udah bentuk pusing sendiri. Biasanya ibunya kan gitu kan kalau yang ibu. iya, nggak dikasih banyak duitnya gitu. Iya. Kasihan nih, gitu. Kayaknya masih butuh berkembang. Oke, tadi banyak berarti B-nya coret ya, tapi tetap harus ada L. Ada nggak ada bayar, tetap harus ada L. Tetap harus lapor setiap tahun. Oh, kita tahu setiap tahun. Gue pikir Yang KPP. tahunnya setiap bulan. Saya banyak yang Oh iya. banyak yang mikirnya, bisa nggak bulan harus lapor dong? Enggak, Ibu. Cukup setahun kali. Itu tadi bayarnya setiap bulan 10 Kalau ada bayar itu harus ada itu tadi setiap bulan tanggal 15 tadi, dan tidak perlu lapor juga karena yang terkait bayar itu dia harus sudah lapor tuh. Tapi kalau lapor tahunan tetap ada, tidak ada undangan tetap lapor. Harus lapor. Betul, karena basically pelaporan SPT itu tidak melulu tentang pajak ya, tidak melulu tentang penghasilan, tapi harta juga. Ketika ada penambahan harta banyak beli mesin kopi nih gitu kan, dilaporin tuh di SPT, atau tiba-tiba ada tahun ini kayaknya aku perlu hutang nih, sedekah modal nih ke bank itu, nah itu ada di pelaporan hutang. Jadi tidak melulu tentang penghasilan Nggak cuma tentang penghasilan dan pajaknya. Jadi Kenapa? kalau mau Iya, soalnya banyak yang nanya, kenapa saya kan nggak bayar? Saya kan nggak bayar, ya kenapa harus lapor? Iya, banyak yang Iya. kayak gitu tau. Karena lapor itu nggak hanya tentang pajak. nggak hanya tentang pajak, dan intinya yang perlu disiapkan ketika mau lapor pajak, jadi mana dilakukan setahun sekali itu. Kalau orang pribadi sebelum 31 Maret setiap tahunnya, nah itu yang kalau usahawan ya, itu yang pertama catatan omset tiap bulan. Ya kan tadi kan ada hak tuh, tiap bulan berapa itu tetap ditampilkan walaupun nggak ada pembayarannya. Lalu itu juga untuk membuktikan Kalau dan benar menyatakan dari kalau sudah. ini loh omset saya cuma segini, kan saya berarti nggak Ada bayar nih Iya. tahun ini. Gitu. Selain itu tadi catatan tentang harta dan hutang Hutang sama keluarga ya. dan daftar keluarga itu nanti gunanya untuk menentukan penghasilan negara pajak. Gitu. Sudah, lapor sudah. Nah, lapornya lewat mana dulu nih Mas? Lapornya lewat lagi-lagi online, ada datang, bahkan banyak sambil Oh, dulu kan layan datang, customer bisa tuh. Lu dateng tau. Bener, Dateng terus. udah nggak jam. Sekarang bisa banyak dari sambil mana nungguin pun. customer, sambil pakai handphone bisa. Lagi nihil kan lebih gampang pastinya. Nggak perlu. Kalau yang UMKM ini lapornya menggunakan Di Ivo. form ya. Nah, Oh iya, ada bisa pakai handphone berarti. Ivo pakai laptop sih. Pakai laptop. Nanti Ya udah lah ya. form PDF aja. Hmm. Nanti formulirnya ngisi di PDF itu. Itu bisnisnya udah dirumus-rumus jadi. Tapi deh, sudah Simpel ya. simple banget sih. Oke, terus Zaman bisa sekarang. apa lagi Oke. bisa?
Gimana? Apa tuh Dan? Mudah Enggak, sekali. tadi Mudah ini banget. tadi ngomongin NPWP kan mulai tanggal 1 Januari 2024 itu NPWP sama dengan ini sudah belum dipadankan. Oh belum. Nah, ternyata Belum. jadi nanti mulai 1 Januari 2024 kalau dulu kan NPWP itu kan 01 bla bla bla. Iya, ada Sudah. nomornya banyak, Iya. nomornya. Nah sekarang untuk mempermudah biar nggak orang Nggak kebanyakan nomor. ada Nomor SIM, ada SIM, ada Iya. nomor rekening banyak juga ya. juga lah. Kok tahu? Nah, sekarang dipermudah dengan digabung dengan nomor bukan digabung sih jadi kayak diganti gitu. Diganti dengan NIK. Jadi nanti Kak Karin bisa memadankan ya istilahnya ya, Iya. memadankan NIK dengan NPWP-nya itu di Digital online. digital offline. Online juga nggak perlu datang ke kantor Siap. pajak. Siap. Nah itu nanti mulai tahun depan juga perbankan segala macam nomor NPWP yang banyak kasih nomor NIK aja sama dengan NPWP. Nanti kalau memang kesulitan memadankan, habis ini kita bantu ya. Pasti. Iya. Tapi di belakang layar aja. Ini Ya. orang lain. Oke. Mm-mm. Sepertinya Udah cukup ya. cukup ya. Saya udah. Ini kayaknya aku nggak sabar ngabisin ini sih. Iya sih. Udah melambai-lambai. Dan saya semakin katanya nggak enak katanya. Oke, sebenarnya cukup sekian saja perbincangan kita, perbincangan santai kita pada Tapi daging semua ya. bagi semua. Semoga bermanfaat bagi kita semua, bermanfaat bagi kami, bermanfaat bagi Kak Karin juga. Kita doain semoga Makasih loh udah diundang usahanya di sini. usahanya lebih dari 5 juta biar ada kontribusi pajak yang masuk ke daerah. Amin. Karena sudah Ya. waktunya sudah mau habis. Saya Andi jadi dokter ini. Dari kembali. Saya Iza bersama saya. Mbak ini Saya Karin. kita dadah dulu nih. Pamit dadah, sampai jumpa. Kita belum ini pajak kuat bersama juga belum. Kita bertiga ya. Oke, jaga pajak itu pajak kuat Indonesia maju. Nanti kalau saya yang bilang Pajak kuat, pajak kita kuat, sama kita Jimmy. Indonesia maju. Pajak kuat Indonesia maju. Sampai jumpa. Hai kawan pajak, jangan lupa mampir ke Karya Sakaya. Lokasinya ada di Tamrin 10 Creative Park yang ada di Menteng, Jakarta Pusat. Jangan lupa follow Instagram kita ada di sini.